Salam saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara dimanapun saja berada. Kiranya damai dan sukacita serta penghiburan dari Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita sama-sama siapkan hati dan mohon hikmat Tuhan dalam mengerti kebenarannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas semua yang baik yang selalu Engkau limpahkan bagi kami. Berkat perlindungan-Mu dan kasih setia-Mu serta segala kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih Engkau masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan berkat yang berlimpah. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami secara pribadi. Jamah hati kami dan Roh Kudus-Mu memberikan kami pengertian untuk dapat memahami akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setia sampai akhir. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, renungan firman Tuhan saat ini terdapat di dalam Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smirna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaat iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya, iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Wahyu pasal 2-3 merupakan pesan-pesan pastoral dari Tuhan Yesus untuk 7 jemaat yang ada di Asia Kecil. Salah satu pesan tersebut ditujukan kepada jemaat di Smirna yang pada waktu itu mengalami aniaya karena iman mereka. Tuhan Yesus memberikan pesan ini untuk menghibur dan menguatkan mereka, tapi juga mendorong mereka untuk tetap setia mengikuti Yesus. Sebelum jemaat di Smirna menerima pesan ini, mereka sudah setia kepada Yesus walaupun mereka harus menghadapi penganiayaan. Melalui surat ini Tuhan ingin agar mereka melanjutkan kesetiaan mereka sampai akhir hidup mereka. Tentu saja ini bukanlah perkara yang gampang untuk dilakukan. Kata setia memiliki 2 pengertian, yakni pertama, mereka tetap mengikuti Yesus, tidak berubah dan taat pada firman Tuhan. Kedua, mereka dapat dipercayai, maksudnya selama menghadapi penganiayaan, mereka didapati Tuhan sebagai orang-orang yang dapat dipercayai dalam hal komitmen, kesungguhan, pengabdian dan sebagainya, dan Allah menghendaki agar mereka terus-menerus orang yang dapat dipercayai hingga akhir hayat. 2 pengertian ini saling melengkapi, yaitu Tuhan Yesus menghendaki agar mereka menjadi orang-orang yang dapat dipercayai di dalam seluruh aspek hidup mereka, termasuk di dalam kesetiaan kita kepada Kristus. Tuhan pun memiliki hal yang sama terhadap diri kita. Ia menghendaki agar kita tetap setia kepada Yesus walaupun kita menghadapi berbagai macam masalah. Masalah bisa membuat iman kita goncang, bahkan kita pun menjumpai bahwa ada orang-orang yang meninggalkan Tuhan karena berbagai masalah yang mereka hadapi. Tuhan menghendaki agar kita tetap setia mengikuti Tuhan walaupun kita harus menghadapi berbagai masalah. Mengapa kita harus setia sampai akhir? Yang pertama, karena Tuhan Yesus adalah Allah yang kekal. Salah satu nama yang Tuhan Yesus perkenalkan untuk dirinya yang awal dan yang akhir. Namun ini mengandung makna kekekalan,
Yesus Kristus, bahwa Ia ada sebelum segala sesuatu ada, dan Ia tetap ada walaupun segala sesuatu berakhir. Pengertian lainnya adalah Ia yang telah mengawali segala sesuatu, dan Ia pula yang mengakhiri segala sesuatu. Dengan kata lain, kita diminta oleh Tuhan Yesus untuk setia pada dirinya yang adalah Allah itu sendiri. Jika kita melihat lagi perintah Allah di dalam Alkitab, maka kita menemukan bahwa Allah menghendaki agar semua umatnya memiliki komitmen hanya kepada Allah. Namun kejatuhan manusia ke dalam dosa telah merusakkannya. Kita berkomitmen untuk setia kepada Allah karena Dialah yang menguasai hidup kita. Dialah yang mengatur hidup kita. Karena itu hidup kita bergantung penuh pada Allah. Yang kedua, karena Tuhan Yesus adalah penyelamat kita. Nama lain yang Yesus perkenalkan adalah yang telah mati dan hidup kembali. Nama ini membawa kita pada kisah di kayu salib. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib membuktikan kasih dan kesetiaan Allah bagi kita, sehingga Ia mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menebus kita. Jika Allah telah setia kepada kita, apakah kita tidak mau setia kepadanya? Dengan kata lain, setia bukanlah sesuatu yang menjadi pilihan, tapi panggilan kita. Setia bukanlah sesuatu yang dilakukan atau tidak boleh dilakukan, jalan yang memang harus kita tempuh. Apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika kita setia kepadanya? Perhatikan di dalam ayatnya yang ke-9. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya dan fitnah mereka. Melalui ayat ini Tuhan Yesus menyatakan bahwa Ia tahu semua pergumulan dan penderitaan yang kita alami. Ini menjadi penghiburan bagi kita bahwa Allah mengerti dan mengetahui pergumulan yang kita hadapi. Pernyataan ini pun bukanlah basa-basi belaka, karena Ia sendiri pernah mengalami penderitaan yang amat sangat. Ia pernah mengalami beban yang sangat berat. Ia pernah ditinggalkan. Ia pernah merasakan beratnya beban yang harus dipikul. Karena itu, Ia mengerti dengan jelas beban dan perasaan kita tentang pergumulan yang kita hadapi. Selain Tuhan Yesus tahu, Ia pun hadir di dalam segala pergumulan kita. Pernyataan Yesus yang awal dan yang akhir menyatakan bahwa Ia hadir sejak awal pergumulan kita, dan Ia akan tetap menyertai kita ketika pergumulan itu berakhir. Itu berarti Yesus bukan hanya tahu, tapi Ia pun hadir di setiap pergumulan yang kita hadapi. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah kita merenungkan firman Tuhan yang singkat ini, saya rindu kembali mengajak saudara-saudara untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan. Firman-Mu yang mampu mengubah hati kami dan memberi kami kekuatan yang baru dalam melakukan segala aktivitas dan rutinitas kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan, baik pergumulan sakit penyakit, musibah dan bencana, serta masalah dalam keluarga dan lain sebagainya. Kami tahu hanya Engkau Tuhan yang mampu menolong segala pergumulan yang kami hadapi. Kiranya Engkau membuka jalan dan Roh Kudus-Mu terus menuntun hati kami untuk mengerti kehendak-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Ampunilah segala kesalahan dan dosa kami. Kiranya berkat dan damai sejahtera serta kasih karunia Tuhan terus menjadi bahagian kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan saat ini sudah menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Amin.